Jika sudah, buka buku cetak di halaman 88. Kita masih membahas mengenai fungsi kuadrat, yaitu di bab berapa hari ini kita nak belajarnya? Bab 3 mengenai fungsi kuadrat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat 2, yaitu ada di halaman 88. Nah, ini masih lanjutan dari materi kita di minggu lalu ya. Jadi tugas anak-anak yang pertama adalah membaca dan memahami terlebih dahulu materi ini yang terdapat di buku cetak. Kemudian anak-anak dengarkan penjelasan Memiani pada hari ini. Bisa ya menyimak penjelasan dengan baik? Oke, sekarang tugasmu adalah menyimak penjelasan Memiani. Bab 3 Fungsi Kuadrat 3.3 Grafik Fungsi Kuadrat 2. Ini adalah materi kita hari ini. Diskriminan pada fungsi kuadrat. Nilai diskriminan dari sebuah fungsi kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Determinan dapat digunakan untuk menyelidiki beberapa banyak akar yang dimiliki sebuah persamaan kuadrat. Selain itu, determinan dapat digunakan untuk menentukan jenis akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat. Karakteristik grafik berdasarkan nilai determinan. Jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Artinya, grafik akan memotong sumbu X pada dua titik. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar kembar. Artinya, grafik akan memotong sumbu X pada satu titik. Jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang tidak real atau akar negatif. Artinya, grafik tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, jika nilai A atau koefisien dari X kuadrat dapat memberi gambaran grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Karakteristik grafik berdasarkan nilai. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, ini perlu diingat ya, tolong dicatat di buku catatan anak-anak mengenai karakteristik berdasarkan determinan dan nilai A. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum untuk grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A dan D. Nah, bisa anak-anak perhatikan ya, bagaimana jika D lebih besar dari 0, kemudian A-nya lebih besar dari 0. Maka, grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik dan grafik tersebut terbuka ke atas. Kemudian jika D sama dengan 0 dan A lebih besar dari 0, maka grafik menyinggung sumbu X di satu titik dan grafiknya terbuka ke atas. Jika D kurang dari 0, A lebih besar dari 0, maka grafik tersebut tidak menyinggung sumbu X dan terbuka ke atas. Kemudian jika D lebih besar dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik dan terbuka ke bawah. Jika D sama dengan 0 dan A kurang dari 0, grafik tersebut menyinggung sumbu X di satu titik dan terbuka ke bawah. Jika D kurang dari 0, A kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke bawah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, di mana nilai Y atau fx sama dengan 0. Nah, ini kita mencari nilai X-nya atau akarnya dengan cara memfaktorkan. Kemudian, yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Ketiga, menentukan sumbu simetri dengan cara atau rumus X sama dengan negatif B per 2 dikali A. Keempat, menentukan nilai maksimum atau minimum atau koordinat titik balik, yaitu nilai X diganti dengan min B per 2A. Catatan, untuk menentukan titik puncak, kita bisa menggunakan rumus
min B per 2A, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A di dalam kurung. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan titik puncak. Kemudian untuk langkah keempat, nanti ketika anak-anak sudah mendapatkan nilai X menggunakan rumus min B per 2A, hasil dari X tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Sekarang kita coba ke contoh soal. 4 langkah yang sudah kita pelajari dapat kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat jika perlu bisa menambahkan beberapa titik koordinat bantu. Contoh soal dan pembahasan. Contoh soalnya adalah gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Secara sepintas kita akan mengetahui sketsa grafik menggunakan nilai A dan D. Nilai A sama dengan 1. Lebih besar dari 0. Artinya grafik akan terbuka ke atas. Nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, untuk determinannya adalah 36. Nilai D lebih besar dari 0. Artinya grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Sketsa gambarnya kurang lebih akan seperti gambar di bawah ini. Karena determinan lebih besar dari 0, maka akan memotong 2 titik di sumbu X. Kemudian A-nya sama dengan 1, maka akan terbuka ke atas. Nah, sekarang kita akan menjawab soal ini dengan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y atau Fx sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai X, berarti kita bisa dengan cara memfaktorkan. X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0, karena Y-nya sama dengan 0. Sehingga untuk faktornya adalah X dikurang 4 di dalam kurung, X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Nah, coba lihat koordinat kartesius yang sudah Memiani tampilkan. Ada titik merah ya pada titik negatif 2 dan 4 di sumbu X. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti nilai X sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8. Nah, coba lihat lagi pada koordinat kartesius yang sudah Memiani tampilkan. Ada titik merah di sumbu Y, yaitu di negatif 8. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu menentukan sumbu simetri X dengan rumus negatif B per 2A. Pada persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 8. Maka sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A. Ketika kita masukkan atau kita substitusikan nilai A dan nilai B ke dalam rumus negatif B per 2A, maka X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan kembali koordinat kartesius yang sudah Memiani tampilkan. Ada garis putus-putus ya nak ya. Itu pada koordinat pada titik X sama dengan 1. Itu adalah sumbu simetrinya. Sumbu simetri ini akan membagi grafik sama besar. Biasanya di dalam bangun datar itu biasa dikenal dengan simetri lipatnya ya nak ya. Jadi membaginya sama besar. Dan ini sumbu simetri juga akan membagi kurva tersebut sama besar. Langkah keempat untuk langkah terakhir menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum atau koordinat titik balik. X diganti dengan nilai dari 1. Tadi kita sudah mencari X sama dengan negatif B per 2A. Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 1 itu ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Sehingga Y sama dengan negatif 9. Atau kita bisa menggunakan rumus
Y sama dengan negatif buka kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A tutup kurung. Sehingga nilai Y-nya adalah negatif 9. Koordinat titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Nah, coba lihat anak-anak, Mem Yani sudah menggambarkan dengan menggunakan garis putus-putus dari titik 1, negatif 9 pada koordinat kartesius. Setelah kita mengikuti 4 langkah tersebut dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, selanjutnya kita tinggal menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menjadi kurva mulus seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, anak-anak bisa kan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan 4 langkah yang sudah kita pelajari? Jika semua sudah bisa, sekarang waktunya kita akan mengerjakan latihan soal yang Mem Yani berikan pada hari ini. Kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom Matematika kelas 9. Kerjakan latihan tersebut dengan sukacita dan teliti, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan latihan soal yang sudah Mem Yani berikan. Sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran matematika kita pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. See you.